Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasakan betapa Tuhan itu Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat. Kami melihat betapa kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang memampukan kami melewati masa-masa tersulit. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadamu. Sekalipun hari ini ada banyak kejatuhan yang kami alami, tapi kami satu hal kami tahu, kehendak Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar jatuh untuk tergeletak. Tapi kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkat hidup kami. Manusia masalah bisa terlihat menjatuhkan hidup kami, tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan hidup kami jatuh tergeletak. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita ya kalau tadi dengar kesaksian dari Bu Titik, waduh ya, kita semua langsung gini, aduh gitu ya. Apalagi dengar berapa? 27 tahun. Enggak mau ya. Tadi saya sempat dengar, enggak mau sudah kalau 27 tahun. Bayangin saudara, kalau kita misalnya menikah, proses hidup ini misalnya sampai 30 tahun, berarti berapa tahun kita bisa menikmati kehidupan rasanya. Ya tapi realita kehidupan ini kalau saudara ngerti firman, hidup ini pikul salib, sangkal diri setiap hari. Jujur kalau saya dengar kesaksian Ibu Titik ya, saya bilang gini ya, hidup ini tidak mudah. Tapi apa yang dia bayar, dia akan tuai, semua jeripaya dia tidak akan pernah sia-sia. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ketika Tuhan mengangkat hidup saudara. Kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu enggak pernah untuk mempunyai rancangan kecelakaan. Semua yang diizinkan terjadi seperti Bu Titik, seperti saya ngalami proses di atas 10 tahun. Yang jadi pertanyaannya, kehendak Tuhan tetap terbaik enggak? Pasti. Tapi kenapa sering kali yang terjadi dalam hidup saudara, ketika ada sesuatu yang buruk, pilihan hidup saudara salah. Misal saya seperti Bu Titik ngalami punya suami yang limited edition, mungkin super limited, tidak ada duanya tandingannya. Ya, kira-kira pada waktu itu terjadi, walaupun itu pilihan saya sama. Saya memilih ya, mungkin Bu Titik sudah terlihat terang. Tapi saya pilih pasangan hidup yang hari itu gelap. Yang bukan orang Kristen, tidak suka orang Kristen. Tapi saya bonek, nekat. Saya berpikir kalau cinta saya gampang mengubah dia untuk ditarik ke jalan keselamatan. Tapi buat Bu Titik sudah pilih yang terang. Lah tapi dua-dua bonyok, yang gelap ya bonyok, yang terang ya bonyok saudara. Apakah kita hari ini menjalani kehidupan menurut kehidupan kita, Tuhan ini gimana sih? Tapi percayalah, seperti seorang Yusuf berkata, kalaupun terjadi reka-rekaan yang buruk, kehendak Tuhan itu tetap baik. Karena apa yang buruk ketika kita berjalan dengan kehendak Tuhan, kita tetap setia pikul salib. Ya sudahlah, sudah dapat suami yang ini tapi akhirnya makin mengecewakan, ya aku tetap setia. Jujur kalau Bu Titik dan saya keluar dari tracknya Tuhan, bisa tadi itu tukar tambah. Kalau saya dan Bu Titik pilih tukar tambah, tidak mungkin saya jadi hamba Tuhan hari ini keluar. Tapi jujur ketika saya menjalani proses dengan mengikuti jalan hidup yang Tuhan izinkan. Siapa yang sangka saya bisa jadi hamba Tuhan? Siapa yang sangka saya bisa jadi gembala di PD Victory? Berarti apa
apa yang buruk direkakan yang jahat. Kehendak Tuhan tetap terbaik enggak? Terbaik. Bu Titi, hari ini saya bisa lihat anaknya saya waktu bulan lalu saya ke rumah dia. Wow, sukses. Saya bisa ngomong dia dari zero to hero. Ini orang PRT. Siapa yang sangka dia bisa punya butik yang besar. Kalau saudara lihat rumahnya, di jalan utama. Saya bilang gini, loh rumahnya dekat mall. Sementara waktu kita pulang perjalanan dari rumahnya Bu Titi, saya ngomong gini, loh Bu Titi ini rumahnya mahal loh. Ini wong sebelahnya mall besar, jalan raya lagi. Punya rumah penginapan, Tuhan percayakan kira-kira walaupun kehidupan yang dia lewati begitu berliku-liku, tapi tetap Tuhan perhitungkan waktu dia ikuti jalan yang Tuhan harus kita tempuh. Yuk kita buka dulu ayatnya. Di 2 Korintus 2 ayat 14. Jadi siapa yang datang ke tempat ini, mungkin saudara mulai berpikir, Tuhan, ikut Tuhan tidak masuk akal. Ikut Tuhan makin lama jalan hidupnya makin bonyok, makin susah. Cari uang susah, usaha kembang kempis. Tuhan, sementara lihat orang dunia kok enak. 2 Korintus 2 ayat 14, yuk kita baca. Tetapi, lihat ya, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami apa saudara? Selalu, moga-moga atau belum tentu. Selalu lepas kehidupanmu hari ini harus ngalami. Mungkin engkau sudah setia jalan hidup usahamu bangkrut. Engkau sudah baik sama orang, uangmu dibawa kabur. Itu semua di luar kendali kita saudara. Kalaupun kita sudah hari ini juga jadi orang benar, tapi kehidupanmu hari ini juga ya sudahlah pas-pasan. Mungkin juga engkau punya masa lalu ya yang tidak baik. Tuhan tahu kok kita ini manusia debu, kita bisa gagal. Tapi di balik kegagalan itu ketika kita bertobat hancur hati. Kira-kira Tuhan pandang kita hina atau kita dipandang anaknya? Kita tetap dipandang sebagai anaknya yang selalu akan dibawa Tuhan melewati jalan cucuran air mata. Itu tetap jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Saudara kalau baca ayat ini, saudara lihat ya. Setiap masalah, kalau saudara alami hari ini tetap jadi orang benar. Itu tetap selalu ditutup dengan titik. Titiknya kemenangan. Makanya khotbah saya yang terakhir, hidup ini jangan banyak tanda tanya. Mengapa Tuhan? Kok belum selesai-selesai? Kenapa Tuhan kok masih harus melihat hal buruk? Sampai kapan? Itu tanda tanya. Tapi hari ini percayalah, semua tanda tanya saudara, Tuhan itu sudah siapkan yang namanya jawabannya selalu jalan kemenangan. Kita tahu bahwa kehendak Tuhan pasti kemenangan. Tapi satu hal yang merubah master plan Tuhan itu adalah ketika saudara tidak bisa menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jujur, dulu saya diproses Tuhan umurnya masih 38 tahun. Orang bilang kalau mau cerai umur-umur segini enggak perlu didiskon besar-besaran. Nanti kalau sudah mendekati gocap Eli usek suwe itu diskonnya sulit. Kalau
38 itu masih usia laku. Istilahnya katanya orang apa ya? Janda kembang kempis. Kalau sudah 50 nanti kembang kempis. Kenapa? Karena banyak orang gini-gini loh Eli. Kalau orang itu mele umur 50 maintenance-nya besar. Karena umur 50 encok. Nanti jalan dikit tak kuat. Saudara tangkep ya, orang yang mikir gitu ya. Sering kali ketika penilaian dunia itu terjadi, jujur, yang sulit dirubah dalam hidup saudara dan saya adalah kehendak saudara. Karena kita diberi kehendak bebas. Misalnya Tuhan sudah bilang gini, Eli setia aja. Kamu setia sama suami yang tidak setia, itu karena kamu setia sama proses jalan hidup yang engkau harus tempuh, tapi ujung-ujungnya nanti kemuliaanku. Bukan lagi yang namanya hidupmu akan hancur, mempermalukan hidupmu. Jujur, kalau itu sudah jadi ketentuannya Tuhan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada TTM, pacar lama, CLBK, cinta lama, busuk kabeh kata teman. Bosok kabeh kata teman saya. Tiba-tiba muncul di tengah-tengah ya. Ini namanya butuh tati tayang. Tiba-tiba pacar lama. Aku juga sudah jadi duda loh. Aku siap menantikan jandamu. Nah ini yang namanya saya mulai pakai akal pikiran. Iya ya. Terus dilihat lagi. Kamu sekarang kerja apa? Aku punya pabrik 50 miliar gampang buat aku memenuhi. Misal tapi enggak pernah ini ya saudara. Jangan nanti keluar dari sini buat gosip ya. Misal ya, saya ditawari, ayo aku sudah sediakan kamu rumah, mobil, daripada sama ini inisial N. Hidupmu susah kan? Aku tidak akan janji tidak akan menyakiti hidupmu. Sisa hidupmu aku buat bahagia. Honeymoon, puter-puter dunia. Jujur. Jadi manusia akal daging ya. Bilang gini, nunggu inisial N. Aduh sakit hati. Ini waduh enak dicintai, punya Eugene lagi. Aduh sudah Tuhan. Kira-kira kalau itu Tuhan bilang gini, Eli setia. Sekali nyotok tetap nyotok. Kamu tidak boleh pilih yang lain. Tapi dalam kenyataan hidup yang saya tunggu setia, lagi kok gak berubah-berubah Tuhan. Malah tambah parah Tuhan. Sementara yang ini setia terus nunggu say. Sampai kapan aku nunggu kamu say? Aku ini cinta mati loh say. Dulu kamu kok gak kawin sama aku. Apa memang Tuhan itu menetapkan jodohmu ya milikku. Makanya hari ini aku cerai. Kamu lihat suami selingkuh. Jadi memang kehendak Tuhan. Kita dipertemukan di usia yang sudah 40 ke atas, tapi belum terlambat. Karena belum masuk liang kubur, masih ada waktu. Cinta bisa bersemi kembali. Kira-kira, jujur. Kalau saudara jadi saya, tapi ini tidak pernah loh ya, jujur. Kira-kira saudara gimana saudara? Kelepek. Lama-lama. Oke. Kira-kira ayat yang paling susah hari ini, masalah buat Tuhan itu kecil. Saudara mau dipulihkan Tuhan itu pasti saudara. Kalau berbicara jalan kemenangan, tidak ada namanya ikut Tuhan itu ujung-ujungnya hancur, tidak ada saudara. Tapi yang jadi pertanyaannya sekarang, ada enggak bahkan sedikit orang yang bisa bertahan menyebarkan keharuman?
Sekarang lebih baik memilih Tuhan, wong hidup sekali Tuhan, masa gak bisa milih? Ya mungkin dulu saya katarak lihat itu Tuhan. Sekarang saya lihat ini, aduh ini yang terbaik. Jujur, kalau itu sampai saya lakukan, hari ini saya gagal untuk menyebarkan keharuman di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Saya mungkin tidak jadi hamba Tuhan. Boro-boro saya ngomong, Bu Titi jangan cerai. Loh, wong saya sudah gandengannya baru. Jujur. Kenapa banyak orang yang hari ini tetap setia jadi istri-istri bonyok saudara. Kalau saudara sering ikut pelayanan saya, saudara kan geleng-geleng. Realita kehidupan, istri disakiti. Seperti Bu Titi, itu lebih parah banyak saudara. Manusia sudah kayak binatang, raja tega. Ini di akhir zaman, yang jahat makin jahat. Masamu makin sukar hari-hari ini. Anak berontak terhadap orang tua, itu akhir zaman. Kalau kita tidak mau setia sama Tuhan, saudara bisa pilih jalan pintas, tapi satu hal, Tuhan tetap mau hidup saudara menyebarkan keharuman sampai engkau pulang ke rumah Bapak, engkau masuk di dalam lubang kubur, orang tetap bilang gini, ini orang luar biasa. Diproses Tuhan habis-habisan sampai akhir hidupnya tidak pernah didapati jalan hidupnya menyimpang ke kanan ke kiri. Hidupnya sederhana, tapi dia tidak pernah menipu orang. Malah di tengah kesederhanaannya, dia suka memberi daripada menerima. Kenapa? Karena ini firman. Berbahagialah orang yang suka memberi daripada menerima. Berarti dia jadi pelaku firman. Yuk kita lihat berikutnya. Hari ini percayalah saudara. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik, jangan takut. Yang penting jalani tracknya Tuhan. Karena kita tetap diberi kehendak bebas. Kalau saudara tahu pilihan ini salah, pilihan ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara dan saya hari ini tinggalkan. Jangan ambil penawaran dunia yang terlihat nyaman. Saya kalau mau ambil penawaran dunia, saya sudah cerai sudah lama saudara. Tapi waktu firman ini datang buat hidup saya, Tuhan cuman ingatkan, tetaplah bertahan jadi anak Tuhan yang tahu posisimu sebagai orang benar. Jangan karena perbuatan orang jahat engkau mengubah statusmu. Jangan karena perbuatan suamimu selingkuh engkau mengubah statusmu. Dari orang benar engkau juga ikut selingkuh. Hari itu saya sadar. Tuhan ingatkan gini, aku mati bayar harga buat keselamatan itu mahal Eli. Aku mati itu ngorbanin nyawaku supaya engkau jadi orang berdosa, hari ini engkau jadi orang benar. Jangan sia-siakan karya keselamatanku. Ikut Kristus, aku juga jalani yang susah. Apa yang kau jalani tidak pernah aku alami. Engkau dicaci maki, aku alami. Engkau dikhianati, aku alami semuanya. Engkau mungkin belum mengalami siksaan secara fisik dan sebagainya. Engkau cuma disakiti hati. Tapi maukah engkau tetap mempertahankan bau yang harum? Waktu orang melihat hidupmu, orang bisa melihat kehidupan Kristus di dalam hidupmu. Buka di Mazmur 105, yuk kita belajar dari seorang Yusuf ya. Saya percaya bahwa ayat ini juga, saya melihat Yusuf dan saya itu banyak miripnya. Yusuf itu anak manja, saya dulu jadi istri yang manja. Makanya yang manja-manja sama Tuhan dipaksa keluar dari zona nyaman. Yusuf jadi masuk lubang sumur, jadi budak, tahanan. Saya jadi istri yang dulu dicinta mati, dimanja suami, ndak boleh kerja, kayak putri
Tidak pelit lagi. Aduh, suami saya itu sudah susah dicari. Dipaksa keluar dari zona nyaman. Supaya saya bukan jadi istri-istri yang manja, tapi saya diproses Tuhan hari ini jadi istri yang digembleng. Istilahnya dilatih sama Tuhan, masuk masa sukar. Siapa sih yang nyangka kalau ada teman saya yang dulu SMA, kuliah selalu bilang gini, lihat modelmu aja ndak mungkin kamu jadi hamba Tuhan. Potonganmu ini loh ndak meyakinkan. Jangan menghina. Walaupun ndak meyakinkan tapi kamu ndak pernah ngalami proses kayak saya. Ayo coba kamu jadi aku. Oh ndak mau. Walaupun lihat berkatnya hari ini aku ngiler, tapi kalau jalani prosesnya Eli ndak kuat. Oh jujur. Saya sendiri kalau ditanya, kalau bukan karena nempel sama Tuhan, tidak kuat saudara. Mati saya, sudah minum baygon rasa oren, masih pilih-pilih saya. Lihat yuk kita baca. Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Itu berbicara apa? Hari-hari ini ada masa yang sukar. Saya gak pernah sangka kalau hari-hari ini Tuhan pakai, saya diviralkan, diizinkan Tuhan viral di YouTube. Sampai orang kenal saya dari YouTube. Itu waktu masa pandemi. 2019 akhir saya ingat waktu itu ada satu khotbah di awal Januari. Itu mulai diposting. Itu khotbah yang pertama kali saya membuka kesaksian saya tanpa diedit. Dari dulu kalau masuk YouTube saya selalu bilang gini, jangan posting kalau saya belum edit. Tapi satu kali ketika saya khotbah, saya sudah ngomong, jangan dimasukkan YouTube. Tapi hari itu kayak Tuhan mengingatkan saya satu kali, Tuhan cuma ingatkan gini, toh kamu sudah diviralkan sama wanita itu jadi bahan gosipnya dunia. Orang sudah kenal kok kasusmu jadi bukan dari kamu, tapi dari wanita itu sudah jadi bahan gosip. Kalau hari ini engkau menviralkan itu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah aku yang backup, aku yang lindungi kamu. Singkat cerita saya enggak sangka saya sudah tetap ngomong jangan dimasukkan. Tiba-tiba itu diposting. Januari diposting, Maret kita di lockdown. Masuk masa pandemi 2020. Dan YouTube itu yang lihat 700.000 orang. Dari situ masa sukar terjadi. Ketika masa pandemi terjadi, hari itu saya baru nyadar Tuhan itu persiapkan saya untuk masa pandemi ini. Kenapa? Karena tiba-tiba banyak ibu-ibu yang selama ini tidak tahu suaminya. Jujur kalau suami tidak ketahuan tuh suami yang baik ya. Baru nanti ketahuan, baru kelihatan suami brengsek. Banyak ibu-ibu yang mau bunuh diri bilang gini, Bu, saya selama ini dibodohi sama suami saya. Ternyata waktu pandemi di rumah terus kelihatan chattingnya. Setelah saya selidiki ternyata sudah punya anak 3. Ada yang punya anak 2, ada yang sudah diselingkuhi sampai punya anak-anaknya 18 tahun dia baru tahu. Saudara lihat ya. Ini benar-benar yang saya bilang iya, ini saya alami dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Lihatnya, diutusnyalah, bisa dibuka Mazmur 105, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. 18, bisa dibuka ya. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Bisa dibuka. Saudara lihat ya, kadang-kadang kita percaya kalau saudara baca di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita diberi kuasa untuk menjadi apa?
saksi Kristus. Itu tadi bau harum. Saudara bukan diberi kuasa untuk mengubah masalahmu, hutang jadi diberkati, bukan itu. Tapi kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, jujur orang yang diutus, yang dipilih untuk menyebarkan bau harum, jadi saksi. Itu enggak mungkin orang yang tinggal dalam zona nyaman. Sekali lagi, orang yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi, dia tidak akan tinggal di dalam zona nyaman. Tapi lihat waktu Yusuf diutus, yaitu Yusuf itu diimpit kakinya dengan belenggu, bakal masuk tahanan. Menderita ya, sudah dihimpit, masih lagi lehernya masuk ke dalam besi. 18, ini yang luar biasa. 19, buka ayat 19. Kita baca sama-sama. Hari ini percayalah, perjalanan hidupmu boleh dibelenggu dengan hutang, keuangan, pelakor, jerat apapun. Tapi itu pasti akan berakhir. Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk membiarkan hidupmu ada di bawah. Sampai, lihat ya, sampai. Berarti kalau sampai itu kita pasti sampai enggak saudara? Sampai. Sampainya pasti titik kemenangan. Kenapa? Ini, sampai saat firman-Nya digenapi. Makanya kenapa saya setia, karena saya baca firman itu saya bilang gini, Tuhan, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, itu selalu sudah dalam perjalanan. Tidak ada satupun dari firmanku yang aku tunda-tunda. Semua yang aku firmankan itu akan digenapi. Kalau berkat ada di atas kepala orang benar, yang ada di atas kepalamu bukan bangkrut, bukan buntung, tapi tetap berkat dan berhasil, beruntung. Apalagi orang benar, susah payah tidak akan menambahi. Hari ini sampai, lihat yang berikutnya. Dan janji Tuhan, apa saudara? Membenarkannya. Hari ini percayalah, yang saudara lihat semuanya gelap. Tapi yang dalam perjalanan nanti saudara akan sampai. Kita semua akan sampai ke negeri yang berlimpah susu madunya. Kelimpahannya, pemulihannya bukan pemulihan yang biasa-biasa. Itu tadi Bu Titik bilang, suatu kali 4 orang yang dia gumulkan, suami 3 anaknya akan bersaksi memuliakan nama Tuhan. Itu pasti. Kenapa? Karena janji Tuhan yang digenapi itu selalu yes dan amin. Amin. Jadi kita perlu takut enggak saudara? Berikutnya, lihat 20 kita baca. Nanti kita bahas 3 hal. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. 3 hal. Buka PowerPoint saya. Jadi hari ini enggak usah takut kalau Tuhan yang sudah mengangkat saudara. Saudara nanti akan hidup bukan dari kata orang. Kata orang kalau masa-masa ini kamu sudah enggak bisa bangkit, ya bangkrut, bukan ini. 3 hal, firman-Nya memerdekakan. Kalau orang berbicara, ya hari ini hidupmu mungkin terlihat susah. Mungkin hari ini pasangan hidupmu terlihat sudah sulit untuk dipertahankan. Orang bilang mana mungkin kamu bisa keluar dari jerat pelakor, jerat hutang, jerat kemiskinan. Wong hidupmu dari dulu keturunan miskin kok. Loh siapa yang bilang?
Kalau itu yang saudara percayai karena aku lahir dari keturunan miskin, ya maklum aku miskin, maka itu miskin terus. Tapi kalau hidupmu bukan ini. Yang pertama yaitu firman-Nya memerdekakan kita. 3 hal, janji Tuhan bukan ini ya. Janji Tuhan 3 hal. Tuhan mengangkat kita 3 hal. Yang pertama, firman-Nya memerdekakan. Janji Tuhan itu akan membenarkan kita. Yang ketiga, kehadiran Tuhan itu melepaskan dan membebaskan kita. Kehadiran, nah ini saudara, hari ini ndak usah takut. Masalah hidupmu yang bertubi-tubi kelihatannya engkau ada di bawah. Tapi percayalah, kita dalam perjalanan menuju sampai. Waktunya Tuhan menggenapi firman-Nya. Dia akan menggenapi janjinya. Dan dia akan menggenapi bagaimana dia membuktikan Allah Immanuel. Untuk kehadirannya melepaskan dan membebaskan saudara dari jerat apapun. Amin. Gak perlu takut, hari ini miliki mental. Kita ini hari-hari ini menghadapi masalah demi masalah. Itu cuma digembleng dari anak-anak gampangan yang manja. Saudara sedang digembleng, dilatih seperti wajib militer. Aduh Tuhan, belum selesai ada lagi. Nyesek kayak jet coaster itu tadi. Tidak apa-apa. Yuk kita buka satu persatu. Bagaimana hari ini firman-Nya akan memerdekakan saudara dan saya. Kita buka di Mazmur 105 ayat 4-5. Sekarang yang dalam perjalanan ini adalah firman-Nya. Makanya hari ini kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan ketemu ini nanti. Banyak orang hari ini karena kesibukannya malah menjauhi Tuhan. Cari penghiburan. Beberapa saat yang lalu saya melihat seorang yang sonanya nyaman. Ya, sonanya nyaman, semua baik, keuangan baik, rumah tangga baik. Jujur kalau orang zona nyaman itu dagingnya lebih bicara. Kalau sudah disuruh ibadah nanti dulu. Suruh ibadah nanti dulu. Sibuk alasan banyak. Tapi suatu kali tiba-tiba dia berubah mau datang ibadah. Dan singkat cerita pengen tahu. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika saya dengar suatu kali dia ternyata orang ini ngalami penyakit kanker stadium 4. Hidupnya cuma divonis berapa bulan. Baru makanya hari ini yuk jadi anak Tuhan selama kita masih sehat diberkati. Tetaplah pegang standar hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Jangan hidup untung-untung terus, mau mati baru ingat Kristus. Jangan itu saudara. Kalau hidup adalah Kristus, setiap nafas kehidupan, setiap hari yang dia berikan, selalu ingatlah bahwa hidupmu ini untuk Kristus. Setia, hidup jujur, ini untuk Kristus saudara. Saudara jadi seorang istri yang dikhianati suamimu bertahun-tahun, engkau tetap setia, kira-kira semua jeripayamu sia-sia. Untuk Kristus. Jujur tadi pagi saya waktu penyembahan sama Tuhan, saya bisa nangis saudara. Jujur seperti Bu Tutik bilang, ada titik, saudara tidak tahu. Mungkin kalau saudara lihat saya, saudara bisa lihat gini, shalom, semangat. Tapi pada titik tertentu, saya sebagai manusia bisa capek. Bisa enggak lelah? Oh bisa. Tapi waktu saya penyembahan tadi pagi Tuhan, kayak saya bisa nangis, saya bilang gini, Tuhan ingatkan gini, kamu hidup buat Kristus.
Kristus. Kamu bertahan Eli sampai hari ini tetap setia. Jujur hidup saya capek saudara. Kalau orang bilang gini, teman saya, kamu ini mbok jangan terlalu fanatik. Sejak jadi pendeta yang sudah dikenal, kamu gak punya waktu buat kita-kita. Penawaran banyak, ayo ke Bali, ayo ke Singapura, ayo ke Eropa, ayo jalan-jalan. Semua itu saya tolak saudara. Hari ini liburan saya dapat penawaran banyak, saya tolak. Kenapa? Karena jadwal khotbah saya sudah penuh. Mau batalin bisa enggak? Oh bisa. Saya bisa enggak alasan sama Tuhan? Tuhan capek, saya perlu refreshing Tuhan. Tapi waktu saya ingat, hidup adalah Kristus. Saya tahu prioritas yang terbaik. Kalaupun hari ini engkau menderita karena engkau hidup jujur, engkau belum mencapai targetmu, tetaplah hidup buat Kristus. Firman-Nya lihat Mazmur 105 ayat 4 sampai 5 ya. 2 pembahasan lagi kita selesai. Carilah apa saudara? Tuhan dan kekuatannya. Hari ini percayalah, jangan cari perkara yang sia-sia di sana. Saudara bisa shopping, saudara bisa melakukan di luar aktivitas ini kalau sekali-kali enggak apa-apa. Tapi kalau saudara terlalu sering, saudara cari dunia enggak bisa berikan saudara kekuatan. Karena seringnya kumpul dengan dunia, kata-kata dunia itu bahkan melemahkan iman saudara. Kadang-kadang kita bisa berubah menjadi orang benar, jadi orang berdosa. Itu karena saking seringnya saudara tidak cari Tuhan. Saudara cari solusi tabrak sana tabrak sini, yang itu bukan kekuatan, tapi datang ke tempat ini, saudara beribadah, saudara baca firman, itulah cari Tuhan dan kekuatan. Carilah wajahnya selalu. Lihat 5. Ingat, waktu kita cari Tuhan, kita cari kekuatan dan wajahnya. Apa yang saudara ingat? Bukan lagi pelakor, bukan ingat hutang, bukan. Tapi yang saudara ingat, saudara akan lihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Buka 3 PowerPoint saya. Bagaimana hari ini percayalah kita akan sampai saudara. Kalau saudara benar-benar cari Tuhan. Cari Tuhan, cari kekuatannya, cari wajahnya. Semakin saudara datang ke tempat ibadah, cari firman, hidupmu itu berkenan di wajah Tuhan. Kalau itu jadi standarmu, engkau kejar cari Tuhan, cari kekuatannya, cari hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita pasti sampai. Hidupmu tidak akan lihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang biasa-biasa. Apalagi perbuatan Tuhan itu menghancurkan rumah tanggamu, keuanganmu sampai bangkrut, krut. Ancur, cor. Enggak saudara. Ini loh sampai. Kita akan sampai pada titik di mana engkau akan bilang gini, how great is our God. Bukan siapa-siapa. Yusuf mungkin bilang gini, Tuhan boro-boro mimpi jadi Perdana Menteri. Mimpi Yusuf mungkin idamannya cuma sekedar keluar dari penjara, dia kembali ke orang tuanya. Itu aja mungkin harapan Yusuf. Boro-boro dari budak, dari orang penjara, orang yang hari itu difitnah, kehidupannya sudah baik tapi bonyok. Mimpinya dia, harapan dia. Mungkin saya bisa bayangin Yusuf waktu di penjara, dia cuma berdoanya gini, Tuhan bawa saya keluar. Cepet toh Tuhan keluar, aku kok pengen kangen sama papaku. Aku gak kepengen hidup di sini, aku kepengen kembali ke rumah papaku. Tapi Tuhan
jauh lebih tahu apa yang terbaik buat Yusuf. Dengan penundaan waktu menurut kacamata manusia, orang bilang gini, kasihan deh lo. Hidup jujur, menjauhi penawaran istri Potifar untuk hidup dalam zina, sudah disediakan fasilitas, mobil, semuanya. Kamu tolak. Apa akhirnya bela kebenaran? Penjara kan? Penjara, kapok. Tapi kira-kira Yusuf sampai enggak? Sampai enggak di titik ini? Oh sampai. Yusuf melihat perbuatan mujizat. Lihat ini. Dia bisa mengartikan mimpi. Dia bisa dari budak jadi perdana menteri. Dan dia ngalami keadilan Tuhan. Saudaranya yang jahat datang minta maaf. Pada saat dia diangkat Tuhan jadi perdana menteri. Yang di bawah diangkat Tuhan. Yang jahat taruh bawah. Itu pasti saudara. Makanya hari ini jangan takut. Yang penting sebarkan bau harum aja. Jadi orang Kristen jangan karena masalah berubah status dari orang benar yang menyebarkan bau harum jadi bau sekali. Hidupmu tidak jadi berkat. Amin. Jadi kita pasti lihat ya. Jadi hari ini jangan takut, jangan menyerah. Kita pasti akan lihat perbuatan mujizat, keadilan. Apa yang saudara tabur, saudara pasti tuai. Tak bakal nuai badai. Orang benar itu pasti nuai berkat. Nuai kemenangan saudara. Amin. Yuk yang berikutnya. Bagaimana hari ini janji Tuhan. Mazmur 105 ayat 20 sampai 22. Satu ayat pembahasan lagi kita selesai. Mazmur 105 ayat 20 sampai 22. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Berikutnya. Dijadikannya apa? Dia tuan atas istananya. Kuasa atas segala harta. Mimpi enggak orang kayak Yusuf yang dari penjara jadi budak, jongos. Mimpi enggak dijadikan tuan atas istana, masih diberi kuasa atas segala harta kepunyaannya. Kira-kira pernah enggak saudara mimpi saat hidupmu susah? Yang saudara mimpi, yang saudara lihat, hancur Tuhan, hancur. Dihina orang nangis. Dulu aku kaya, orang puji-puji namaku. Sekarang aku miskin Tuhan. Orang kabur karena takut aku utangi. Lihat berikutnya, 22. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat para tuan-tuannya. Buka 3 hal yang sedang dalam perjalanan sampai janji Tuhan. 3 hal. Apa janji Tuhan? Ini loh. Dilepaskan, dibebaskan, dipromosikan. Jangan takut. Semua janji Tuhan saudara pasti dilepaskan, ada pembebasan, bahkan nanti ada promosi. Saudara yang bukan siapa-siapa, saudara mungkin tidak dipandang orang, saudara hari ini direndahkan orang, tidak jadi masalah. Suatu kali Tuhan akan menjadikan saudara penguasa. Saudara akan dipercaya banyak harta. Harta tidak selalu bicara materi saudara. Ada banyak hal yang Tuhan sudah sediakan. Makanya jangan pernah menyerah. Suatu kali ini digenapi semuanya. Termasuk firman, janji, dan yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Yuk yang terakhir. Tuhan Immanuel. Buka Mazmur 55. Ayat 18 sampai 20a.
Mazmur 55 ayat 18 sampai 20a ya. Yuk kita baca. Di waktu petang, pagi, tengah hari, apa saudara? Oh bukan ini. Mazmur berapa? 55 ayat 13. Kalau musuhku, di atasnya. Kalau musuhku yang mencela aku, ayat 13 Imelda. Ayat 13 sampai 19. Yuk buka 13. Ini ayat yang penting saudara. Supaya saudara pulang dari tempat ini. Yuk kita bawa firman, kita bawa janji Tuhan. Kita bawa kehadiran Tuhan Immanuel. Yang akan menyertai saudara sampai akhir zaman. Yuk kita baca. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Tapi kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat apa saudara? Menyembunyikan diri terhadap dia. 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku. Nah ini makanya jangan kaget kalau suamimu tiba-tiba berubah. Tiba-tiba teman dekat nusuk dari belakang, ada yang menfitnah, teman pelayanan. Itu loh tadi, lihat orang yang dekat kepadaku, lihat ya, temanku dan orang kepercayaanku. 15, lihat ya, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik masuk ke rumah Allah. Tidak usah kaget. Makanya kalau ada gesekan dalam pelayanan, tidak usah keluar saudara. Tidak usah keluar, ini proses. Buat saudara nanti lihat promosi janji Tuhan semua akan digenapi, ini proses. Lihat ya, tidak usah kaget, tidak usah keluar, tidak usah marah. Tetap tinggal di dalam prosesnya Tuhan. Lihat di tengah keramaian ya, 16. Biarlah maut menyergap mereka, biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati, sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka. 17. Tetapi ini, hari ini kalau dijahati orang, suamimu berubah, hari ini jangan melakukan apapun, lakukan ini. Tetapi aku berseru kepada siapa? Allah Tuhan yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Berikutnya, di waktu petang, pagi, tengah hari aku cemas dan menangis, ia mendengar suaraku. Jadi seperti Bu Titi tadi bilang, saya punya satu mentor hari ini. Bu Titi ini jarang telepon saya kalau enggak kepepet ya Bu Titi ya, baru kalau lobet benar-benar baru tanya Bu Eli benar enggak. Tapi dia lebih banyak berseru kepada Allah. Dia curhat, lihat ya. Ia membebaskan aku dengan apa saudara? Aman, aman. Ini loh kata-kata yang luar biasa. Kalau saudara cari pertolongan manusia enggak aman saudara. Curhat sama orang ndak aman. Tapi kalau saudara tahu Tuhan itu pembebas yang aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Berikutnya, yuk lihat 20a. Allah akan mendengar dan apa saudara? Musuhmu direndahkan. Amin. 3 hal. Kehadiran Tuhan Immanuel. Yuk pemain musik maju ke depan. Ini hari ini percayalah Tuhan pendengar, Tuhan pembebas yang aman, Tuhan pendengar yang baik, Tuhan pembalas yang pasti merendahkan musuh. Tidak usah lari kemana-mana. Suatu kali dia dengar kok, bukan tuli. Tuhan aku sakit, dia tahu. Tuhan aku rugi hari ini Tuhan, dia tahu. Suatu kali yang sampai nanti dia akan bebaskan dan dia akan balas. Orang-orang yang menyakiti hidupmu dia akan balas. Amin. Yuk bangkit berdiri.
Kita percaya keluar dari tempat ini saudara ndak lagi jadi orang Kristen yang 5L. Leti, lesu, loyo, lunglai, letoy. Ndak. Walaupun kehidupan realitamu memang hancur. Realitamu kau seperti dibelenggu orang tahanan. Ndak apa-apa. Tapi percayalah, suatu kali hidup ini tidak akan terus ngalami badai, saudara. Kita akan sampai melihat firman digenapi, janji Tuhan ya dan amin digenapi. Allah hadir untuk membebaskan saudara dan saya. Itu pasti. Saudara tundukkan kepala, saudara tidak perlu lihat kanan dan kiri. Ini waktunya saudara dan Tuhan. Saudara berseru. Saudara punya keluhan apa? Saudara, ini waktunya engkau berseru. Mungkin kau takut dengan masa depan. Ketika engkau melihat mengukur kemampuanmu hari ini, aku tidak sanggup Tuhan. Aku rasanya tidak mampu Tuhan melihat hari esok. Secara akal kita memang tidak akan pernah mampu lihat hari esok. Karena kita punya kemampuan terbatas. Tapi sekali lagi Tuhan itu Tuhan yang tidak terbatas. Dia sudah tetapkan hari esokmu termasuk keturunanmu. Dia sudah berikan hari esok yang penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Amen. Penuh kebahagiaan. Amen. Lepas apa yang kau lihat hari ini, kau seperti Yusuf. Engkau lagi dibelenggu oleh masalah demi masalah, tekanan demi tekanan, himpitan seperti engkau menjadi orang tahanan hari ini. Tapi Tuhan yang besar, Dia berkata siang ini, aku sudah menyediakan selalu jalan kemenangan. Amin. Engkau akan lihat sebuah air mata penderitaanmu itu akan berhenti sampai firman janjiku, kehadiran Allah Immanuel itu akan aku genapi. Amin. Engkau akan jadi Yusufku di akhir zaman, yang dilepaskan, dibebaskan, dipromosikan. Terima itu. Amin. Terima di dalam nama Tuhan Yesus semua yang terbaik siang ini. Lepas keadaanmu tidak baik, engkau direka-rekakan yang jahat, engkau tetap akan menerima rekaan yang baik, rancangan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya pulang dari tempat ini anak-anakmu akan mendapat semangat yang baru. Amin. Mereka pulang bukan lagi dengan beban berat, tapi mereka keluar dari tempat ini dengan sukacita, dengan kelegaan. Mereka tahu bahwa akhir hidup mereka adalah jalan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Berkati setiap pelayan Tuhan yang hari ini sudah melayani Tuhan juga. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan, Kau memberkati PD Victory. Kami percaya PD Victory di Surabaya ini ada semua karena anugerah-Mu. Amin. Semua karena kebesaran-Mu. Amin. Kami percaya PD ini akan Kau kirim jiwa-jiwa yang haus lapar akan kebenaran. Terima kasih Bapak, kalau sebentar juga kami mau memberi persembahan yang terbaik. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Engkau mengembalikan semuanya Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau berpisah juga satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata